Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dimana dirinya merasa tidak nyaman atas kamu ya. Ataupun mungkin energinya juga bisa terbolak terbalik, kamulah yang tidak merasa nyaman kepadanya. Ini bisa sudah terjadi ataupun nanti akan terjadi ya. Kira-kira apa yang membuatmu tidak nyaman ataupun dia yang tidak nyaman kepadamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana ketidaknyamanan akan hadir. Wow, ketidaknyamanan. Ini ketidaknyamanan apakah ini ya? Oke, wow, Four of Cups. Banyak tugas ya. Ini lebih ke kamunya atau mungkin pimpinan yang stres karena kamu malas-malas. Ini kalau seandainya ini bicara tentang karir ya. Kalau bicara tugas di sini entah kamu ya, kamu stres ya, banyak pekerjaan numpuk belum selesai kalau kamu sebagai karyawan ya. Dan ya membuatmu stres gitu, nggak nyaman. Mana yang harus saya lakukan duluan ya, semua pada ya pokoknya capek aja gitu, lelah ya. Walaupun mungkin juga pekerjaanmu sedikit, tapi karena mood kamu nggak nyaman, nggak mood gitu ya, lagi bad mood gitu Kak, jadi sehingga kayak macam malas, mager, dan ya akhirnya diri kamu nggak nyaman gitu. Ataupun mungkin di sini ada beberapa saya merasakan baru sembuh sakit ya, jadi kayak ya malas atau mager gitu. Kalau bicara dari segi pimpinan, dia nggak nyaman nih karena mungkin kamu orangnya, dia merasa ya bahwa kamu tuh kayak orangnya sudah agak acuh tak acuh. Terus di sini ada pimpinan. Kalau kamu mungkin sebagai pimpinan ya, kamu merasa bahwa kok karyawan saya sekarang itu kayak macam malas-malas, kok malah balik ngatur, kok nggak semangat. Nah ini akhirnya dia nggak nyaman. Apakah saya mau berhentikan kamu ataukah tetap, gimana ya? Kalau saya berhentikan kasihan keluargamu gitu kan. Nanti gimana ya, dari sisi kemanusiaan juga ada ya, dia perhitungkan. Tetapi dari segi dianya dia juga bingung nih, orang malas-malas nih gimana nih, saya nggak mau memperkerjakan karyawan malas. Nah ini kalau seandainya kamu jadi karyawan, semangat lah, karena ini apa dibilangnya, bos kamu nih lagi dilema antara mempertahankan kamu atau mau mengeluarkan ya. Jadi harus semangat kalau memang masih membutuhkan pekerjaan itu. Kalaupun seandainya kamu di kondisi sebagai karyawan ya, mungkin kamu tidak nyaman di pekerjaan itu ya, berarti kamu harus memutuskan apakah tetap bergabung di company itu ataukah tidak ya. Oke, berikutnya ada Six of Pentacles ya. Nah di sini bicara tentang gosip ya. Ini bicara tentang gosip, ada yang membuatmu sakit hati, terluka, emosi, tidak nyaman ya. Ini lebih ke mungkin circle
toksik ya, baik di segi pekerjaan ataupun lingkungan pertemanan ya, mungkin tetanggaan ataupun mungkin dari ya gosip-gosip ya. Makanya jangan terlalu mau ya sebenarnya kita juga tidak terlalu mau membatasi hak orang gitu, tetapi ya mungkin kita nggak usah terlalu baper. Jadi kita yang harus bisa memberikan perlindungan kepada diri kita untuk jangan terlalu baper, karena kamu nggak akan nyaman dengan orang-orang di sekeliling kamu yang mulutnya ember gitu kan. Kita kerja bagus diomongin, kita kerja salah lebih-lebih diomongin. Jadi ya kitanya yang harus bisa memberikan perlindungan, nggak usah terlalu baper ya, karena akan ada gosip tentangmu ataupun mungkin mereka cerita-cerita kamu ke depannya, ataupun mungkin sudah terjadi ya berarti kamu nggak usah terlalu mau pusingkan orang lain atau malah membalas. Nggak usah membalas, itu bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah ya. Three of Pentacles, merasa tidak nyaman, aduh ini pengeluaran tak terduga banyak ke depan ya, hati-hati. Apalagi kemarin saya sudah dibilangnya mereadingkan tentang keuangan di bulan November. Keuangan akan banyak tagihan, terus mungkin ya pokoknya tagihan-tagihan kartu, entah kartu kredit, entah tagihan belanja, entah tagihan listrik yang membengkak ya, banyak kebutuhan-kebutuhan tak terduga ke depan yang akhirnya membuat kamu tidak nyaman untuk kayak macam gak ada semangat kerja gitu. Wah, uangku habis nih, jadi gak nyaman ya, hatiku dak dikduk. Belum lagi kalau ada teror-teror dari mungkin sahabat atau orang-orang yang kamu pinjam duit gitu kan, terus kamu udah janji oh ya bulan depan, tiba-tiba aduh saya mau bayar ini, kamu bayar itu, kah bingung ya. Nah ini akhirnya membuatmu tidak nyaman. Ini lebih ke kamu ya, yang merasa tidak nyaman ke depannya ya. Kamu harus mengambil sikap. Kalau kamu udah tahu bahwa besok pengeluaran terduga banyak, berarti kamu saat ini harus mempunyai simpanan. Ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak punya simpanan sama sekali. Ya sudah, kalau begitu jangan terlalu banyak pengeluaran. Intinya kan seperti gitu. Kamu diberikan akal pikiran untuk bisa menfilter mana yang betul-betul urgent dan yang tidak, atau yang bisa ditunda. Kalau penting semua, ya kamu harus menfilter mana yang tidak bisa ditunda dan yang bisa ditunda. Intinya kan seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini kamu nggak bisa memanage keuangan dengan baik dan akhirnya stres ya. Ini sama tugas-tugas ya, tugas-tugas numpuk, tugas kantor, tugas sekolah ya. Di sini kalau Ten of Swords nih ya, masalah hampir sakit hati, tapi ini sakit hati bukan dari ekstern tapi dari intern ya. Entah kamu marah dengan diri sendiri, kecewa sama orang lain ya. Jadi kamu yang menyakiti dirimu sendiri dengan berpura-pura, dengan berdrama ya. Macam contoh, kamu sudah tahu nih ada yang gosipin kamu, tapi kamu seolah-olah oke, saya sudah maafkan dia, padahal hati nggak memaafkan. Ataupun masih ada sakit hati dengan pasangan, tapi masih pura-pura baik, masih menahan-nahan. Nah ini kebanyakan di pasangan yang ibaratkan marah, tapi karena nggak mau ribut, akhirnya ya pura-pura aja, saya biasa-biasa aja, padahal lagi marah nih. Nah ini terjadi ya kalau bicara tentang pasangan, karena tidak ada komunikasi. Begitupun dengan mungkin mertua, ipar ya makan hati, akhirnya kamu sendiri yang stres. Nah ini kamu harus bisa jangan tidak enakan, kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu. Terkadang kamu tidak enakan itu ya, entah mungkin pinjam duit ataupun mungkin apa mereka ya, baru kamu oke iya, akhirnya kamu sendiri yang stres ya. Kalau kamu tidak tegas ya, karena takut dibilang ini, takut dibilang itu ya. Ya kamu juga lihat dulu pada dirimu. Kalau dirimu sudah terpenuhi, baru kamu bisa berbagi ke orang lain. Tetapi kalau dirimu sendiri ya minus, kamu mau berbagi ya itu kan sama saja menuntun dirimu ke jurang ya. Jadi harus bisa berani berkata tidak kalau memang tidak mampu. Kalau kamu mampu ya silahkan gitu ya. Saya merasakan di sini energinya kamu akan trauma, ada tekanan dan luka batin yang bertambah, ataupun luka batin yang sudah ada yang mana kamu nggak bisa sembuhkan. Jadi kamu terkoneksi dengan dirimu di masa lalu, atau energi-energi negatif itu masih ada dalam dirimu karena kamu sendiri yang mengizinkan untuk dia berada dalam dirimu, tidak mengobatinya ya. Wah, akhirnya kamu nggak nyaman, nggak pede bicara dengan orang, nggak pede berkumpul di kerumunan ya. Jadi ingin sendiri aja dan lebih banyak sedih. Kenapa harus sedih? Ya karena ingat-ingat masa lalu itu yang tadi saya bilang, traumanya belum sembuh. Jadi kamu
masih ibaratkan masih ada di masa lalumu, padahal seharusnya kamu menjemput masa depanmu. Gitu, ya. Kita lihat lagi di sini. Two of Swords. Ada yang belum mempunyai pekerjaan ya, saya lihat bingung mau kerja apa. Toh kalau sudah mempunyai pekerjaan juga lagi sepi-sepi, ya semangat ya. Cari pekerjaan yang membuatmu nyaman, membuatmu happy, supaya tidak tertekan. Dari apa? Dari hobi, dari kesukaan kamu. Ini kebanyakan bukan kesukaan kamu yang kamu kerjakan, akhirnya ya stresnya double. Ya, jadi ini saran buat kamu yang mau buka usaha ya. Kalaupun mungkin sepi atau apa, tapi kalau memang capek gitu kan, tapi kalau memang itu pekerjaan yang kamu suka, itu tidak akan menjadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu bukan bidang kamu, tapi kamu memaksakan diri, ya akan menjadi beban. Jadi carilah pekerjaan yang membuatmu happy ya. Coba lihat, kalau macam kamu di suka nyanyi, ya kenapa tidak kamu mencari uang dari suara kamu ya. Entah kamu jadi reporter ya kan, ataupun jurnalis ya, ataupun mungkin penyiar radio kan, tadi saya bilang reporter atau apapun, atau mungkin kamu buka channel di YouTube, konten kreator cuman modal suara aja. Kalau memang kamu malu tunjukkan muka, kan semua sekarang banyak, tinggal kamu mau melakukan tidak ya, yang pakai, kalau seandainya suara kamu bagus, atau kamu wedding, menyanyi di weddingan, menyanyi atau jadi MC, intinya kan seperti gitu. Nah itu salah satu contoh kalau kamu punya talenta di suara ya. Masih itu sebenarnya banyak pekerjaan, tapi terkadang kita yang nggak pede. Nah ini kamu harus bisa memberdayakan keahlianmu ataupun bakat kamu ya, karena kita sudah diberikan bekal dari Tuhan, yaitu bakat. Cuman terkadang kita itu tidak mengembangkan bakat kita, malah kita cari pekerjaan dari bakat orang lain ya, akhirnya menjadi tidak nyaman, menjadi beban. Tidak nyaman ini kan beban ya. Dan di sini ada the sun. Wow, bicara tentang gaya hidup ya. Nah ini hati-hati kalau bicara gaya hidup, kita mau lihat bersinar kayak matahari gitu kan, orang mau lihat kita, tetapi ternyata kantong menipis atau kantong nggak sesuai kantong gitu ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai kamu terlihat wow padahal kamu sendiri nggak nyaman, atau mungkin kamu mengikuti gaya orang ya. Kamu orangnya sederhana tapi harus dituntut berpakaian yang glamor ya, jadi kamu nggak pede. Nah ini, tapi ini lebih ke gaya hidup sih, dimana jangan sampai kamu stres, kamu depresi karena kantong kering, atau yang tadi saya bilang banyak tagihan-tagihan ya tuh, yang akan kamu bayar di kemudian hari, dan akhirnya stres karena hutang ya, karena tuntutan gaya hidup. Nah ini jangan, karena di sini juga circle kamu ya toxic, circle yang toxic ya. Oke, maaf agak berisik ya suara kendaraan. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Nah ini, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa itu circle toxic atau circle bukan di situ, ya jangan kamu ikut-ikut di situ. Ya, penghasilan kamu 5 juta tapi gaya hidup kamu 30 juta ya, minus ya. Hati-hati, apalagi bicara dengan circle yang benalu, hanya mau dekat kamu untuk dapat keuntungan. Ya, kamu harus cerdas untuk memberikan perlindungan pada dirimu. Ini orang tepat bersama saya atau tidak ya, karena circle juga tuh menentukan hidupmu, nasibmu. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik, akhirnya hidupmu merana, menderita gitu. Wah ini lebih ke kamu ya, temanya ini merasa tidak nyaman, dia yang merasa tidak nyaman, tapi ternyata kamulah yang merasa tidak nyaman, ataupun mungkin dia juga ya, tapi saya merasakan energinya di sini adalah kalian yang mendengar yang akan merasa tidak nyaman. Kalaupun dia, ya nanti kamu bisa menyesuaikan, karena ada beberapa juga yang yang terkoneksi dengan dirimu, orang-orang di sana yang mana dia dililit hutang, stres dengan pekerjaan, stres dengan masalah keluarga ya, terus juga sulit ekonomi ya, terus mungkin gak punya pekerjaan. Nah itu kamu bisa menyesuaikan kondisi-kondisi dia saat ini, ataupun ini di kondisimu ya. Kalau ini sudah terjadi, carilah solusinya. Kalau belum terjadi, ya kamu sudah bersiap-siap amunisi supaya pada saat itu terjadi kamu sudah tahu jalan keluar, atau apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya jauh lebih baik, atau tidak terpuruk dalam keadaan itu gitu ya. Oke, kita lihat ya, semoga resonate ya. Kita lihat koneksi inisial nama kamu dan atau orang yang terkoneksi denganmu, dan dari zodiaknya juga. Saya mulai dulu dari inisial. Oke, kita lihat di sini untuk inisial, entah namamu, entah namanya, kamu menyesuaikan saja. Ada huruf F, ada huruf J, ada huruf P,
W A Q K D M O G E S H dan C. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan F, J, P, W, A, Q, K, D, M, O, G, E, S, H, dan C ya. Oke, semoga resonate dan kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Leo, Pisces, ada Capricorn, Sagittarius, ada Pisces. Wow, Piscesnya double, energinya up. Aries, Taurus, Cancer, dan bintang Libra. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Leo, Pisces, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aries, Taurus, Cancer, dan Libra. Oke, ini yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.